Hai lovers, selamat datang. Jumpa lagi di Pick Card Reading. Topik kita hari ini adalah siapa yang sedang kurius dan penasaran sama kamu saat ini? Sebelum memulai lebih lanjut, aku mau memberitahu tentang readingan aku. Yang pertama, readingan aku bersifat timeless, artinya tidak ada batasan waktu. Readingan aku akan resonate sama kamu ketika kamu mulai menonton video ini. Karena kita berada di different timeline, jadi jika video aku yang kamu tonton itu aku post minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, itu masih resonate sama kamu saat kamu menonton video ini. Yang kedua, Tarot membaca energi, dan yang diungkap Tarot adalah fakta. Terkadang kamu belum siap menerima fakta tersebut, yang mana dalam diri kamu sudah mulai menyadari fakta tersebut, tetapi masih butuh konfirmasi. Jadi, readingan aku ini adalah konfirmasi dari intuisi kamu. Lalu yang ketiga, readingan ini bersifat general. Tidak semua pesan akan resonate dengan kamu, dan jangan paksa apapun yang kamu dapat dari readingan ini adalah untuk kamu. Ingat, ini bersifat general. Ambil yang resonate dengan kamu, dan sisanya tinggalkan, kecuali kamu memang sedang melakukan private reading. Yang keempat, Tarot tidak menceritakan apa yang harus kamu lakukan, tetapi Tarot membantu kamu melihat dari sisi yang berbeda dan membantu kamu melihat situasi seperti apa adanya, sehingga kamu memperoleh kejelasan terhadap situasi kamu. Tapi perlu diingat, in the end of the day, keputusan ada di tangan kamu. Tarot bukan alat untuk mengambil keputusan, tapi membantu kamu untuk melihat sisi yang lain, sisi yang berbeda, sehingga diharap bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan kamu. Lalu yang terakhir, aku tidak memiliki akun sosial media apapun, WA, Telegram, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Jika ingin kontak dengan aku, gunakan email yang ada di bawah. Selain itu, artinya bukan aku. Jika kamu mendapat kontak atau dihubungi oleh apapun itu selain aku, dan kamu mengalami kerugian akan hal itu, maka itu menjadi tanggung jawab kamu, bukan aku. Jadi aku di sini mau terangin waspada terhadap scammer. Oke, kayaknya itu aja yang harus aku kasih tahu. Jadi kita nggak perlu nunggu lama lagi. Sebelum memulai lebih lanjut, aku akan menjelaskan bagaimana aturan dalam pick a card reading. Buat yang masih baru, kamu dihadapi oleh 3 pilihan atau pile. Pilih salah satunya sesuai intuisi kamu. Kartu atau pile yang pertama kali muncul dalam benakmu, maka itu pile yang akan menjadi readingan kamu. Kamu juga boleh memilih lebih dari satu pile atau keseluruhan pile. Tapi ingat, tidak semua pile akan sesuai dengan kamu. Jadi ambil yang sesuai dengan kamu dan tinggalkan sisanya. Jangan paksakan pesan yang ada dalam readingan tersebut adalah untuk kamu, karena readingan ini bersifat general. Aku akan berikan waktu 30 detik untuk kamu memilih pile yang sesuai dengan kamu. Jika kamu masih kurang, kamu bisa pause video ini lalu pilih sesuai intuisi kamu. Jika sudah, aku akan menjumpai kamu di panci. Everybody shake your baby.
Oke, buat kamu yang memilih cincin rose quartz sebagai bacaannya, ini jadi readingan kamu. Siapa sih yang sedang penasaran sama kamu dan curious sama kamu saat ini? Yang pertama, kamu memiliki kartu Three of Cups. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Queen of Pentacles. Everybody shake it, baby. Ya, bisa jadi orang yang saat ini lagi curious sama kamu atau lagi penasaran sama kamu saat ini adalah orang-orang yang ada di sekitaran kamu atau orang-orang yang ada di dalam lingkungan pertemanan kamu. At least itu orang yang ada dalam lingkungan dekat kamu deh gitu dengan kartu Three of Cups di sini. Dan mereka curious dan penasaran sama kamu itu karena memang dia nggak sama seperti Queen of Pentacles di sini. Dia nganggap bahwa dalam lingkungan pertemanan tersebut kamu itu cukup nurture terkait gender ya, atau kamu pria atau wanita. Kita baca energi karena mungkin teman-teman kamu melihat kamu seperti Queen of Pentacles, yaitu queen yang cukup nurture, queen yang bisa diandalin, queen yang cukup bisa melihat value dari diri dia sendiri dan juga melihat value dari orang lain tanpa harus ngejatuhin orang lain atau ngejelekin orang lain jika untuk menunjukkan bahwa dia lebih bervalue daripada orang lain. Nah, di sini aku rasa mereka cukup missing banget sama kehadirannya kalian. Jadi mereka tuh lagi curious dan juga lagi penasaran banget nih sama kamu gitu. Karena dan bisa jadi ya karena memang dia lagi missing banget sama kalian, karena memang kalian punya sifat yang cukup nurture, mungkin juga kalian juga punya sifat yang cukup nge-healing buat mereka gitu, buat mereka tenang, buat mereka calm gitu. Dan akhirnya mungkin mereka agak curious sama kamu di sini. Ya, sama banget di sini istilahnya orang yang cukup penasaran sama kamu itu adalah orang-orang yang ada di sekitaran kamu, at least ada di lingkungan pertemanan kamu yang dimana dia melihat kamu seperti Queen of Pentacles. Dia merasa tenang kalau ada kamu. Jadi mungkin kalau misalnya nggak ada kamu tuh mereka agak merasa gimana gitu di sini. Jadi mereka tuh agak miss kali ya dengan tampaknya kehadiran kamu mungkin di sini. Lalu di sini berikutnya kamu memiliki kartu honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Lagi jalanin holiday ya, lagi ngakuin honeymoon, lagi jalan-jalan, lagi traveling gitu. Dan mereka tuh ngerasa missing banget sama kamu karena memang selama ini mereka selalu hangout sama kamu, mereka selalu jalan sama kamu, tapi tiba-tiba kamu nggak ada di situ. Dan mungkin aku rasa orang yang curious sama kamu tuh orang yang ada di lingkungan pertemanan kamu, dan dia itu penasaran karena memang dia ngelihat kamu seperti Queen of Pentacles, yang dimana kalau setiap kali hangout bareng, setiap kali makan bareng, ketemu bareng, jalan bareng itu kamu selalu buat mereka tenang, buat mereka kalem, kamu sebenarnya sifat yang nurture, nge-healing mereka banget. Dan mungkin kamu saat ini lagi ngejalanin honeymoon atau mungkin lagi traveling atau lagi jalan-jalan di sini. Kamu jalan-jalannya tuh cukup enak banget deh dengan kartu Three of Cups di sini ya. Lalu di sini dengan kartu Star Mother juga di sini sama banget ya, ini kamu tuh motherly ya buat mereka ya di sini. Kamu memiliki sifat kayak seperti keibuan atau kemadaran, walaupun terkait gender ya, mau itu pria atau wanita ya di sini. Lalu terakhir kamu memiliki kartu Crocus. Cheerfulness is a spring again. The earth is like a child. That no poem by her. Wow. Misalnya dalam lingkungan pertemanan kamu tuh kamu yang membawa sifat cheerfulness itu dalam lingkungan, lalu kamu membuat pertemanannya jadi lebih semangat lagi, lebih cheerful lagi. Jadi kalau misalnya nggak ada kamu, mereka juga istilahnya menjadi lebih hambar mungkin. Jadi mereka mungkin merasa miss karena memang aku ngerasa dari Three of Cups ini aku ngerasa mereka tuh seperti missing sama tanpa kehadirannya kamu di sini, karena memang ada kartu holiday di sini, ada kartu honeymoon, mungkin kamu lagi holiday di sini
dan mereka lagi missing sama kamu, lagi curious sama kamu, apakah apa yang lagi kamu lakuin. Karena memang Queen of Pentacle itu adalah queen yang bisa memvalue dirinya sendiri. Mungkin kamu saat ini lagi holiday dan mereka nganggap bahwa oh ya kamu emang pantas dapetin holiday itu karena memang kamu udah ngelakuin banyak hal AUEO, dan itu membuat kamu merasa bahwa yes, gue pantas untuk dapetin perjalanan jalan-jalan ini. Dan mungkin mereka lagi penasaran bagaimana sih traveling kamu saat ini, apakah menyenangkan seperti kata Three of Cups, karena Three of Cups itu mengatakan bahwa Three of Cups itu menggambarkan tentang 3 orang yang lagi bersulam, yang artinya itu cukup have fun ya. Mungkin dari ini mereka lagi penasaran sama kamu, bagaimana holiday-nya kamu saat ini, karena memang kamu itu membawa cheerfulness, punya sifat yang cheerfulness. Itu adalah sifat yang cukup menyenangkan buat banyak orang. Jadi akhirnya mungkin banyak juga orang yang saya mau mau hangout sama kamu gitu. Jadi jadi orang yang curious sama kamu itu bisa jadi orang yang ada di lingkungan kamu, sekitaran pertemanan kamu, yang dimana kamu itu di dalam pertemuan kamu itu kamu dianggap sebagai orang yang cukup motherly banget di sini, dan cukup buat mereka tuh calm, bisa buat mereka tenang, bisa buat mereka mungkin kamu juga menunjuk mereka terkait gender apapun itu, karena kita baca di sini energi. Dan saat ini kamu sedang ngelakuin holiday di sini atau honeymoon di sini, dan mereka lagi penasaran bagaimana sih holidaynya kamu gitu istilahnya, karena memang dia ngeliat kamu seperti Queen of Pentacles, kalau mereka tuh miss loh kalau nggak ada kamu di sini. Kayaknya cuma itu aja ya. Kita pakai teknik yang lain ya di sini untuk siapa yang curious dan kepo sama Astrodas. Kita cari tahu ya, siapa sih orang yang curious dan kepo sama kamu. Terkait itu, dan apa sih yang sedang mereka curiousin tentang kamu. Untuk yang memilih cincin rose. Oke, buat kamu yang memilih cincin rose quartz, siapa sih orang yang sedang curious dan penasaran? Oke, sekarang lagi ya. Kira-kira siapa sih yang sedang curious sama penasaran kamu buat kamu memilih cincin untuk kelas. Seven House dan juga Aries. Oh my god, ini sinkron banget ya. Seven House atau rumah ketujuh ini memang diatur oleh Libra, dimana Libra juga mengatur tentang networking, dimana kamu sebelumnya punya kartu Three of Cups di sini. Ya, jadi strong banget orang yang sedang kepo atau penasaran sama kamu itu adalah orang yang ada di dalam lingkungan pertemanan kamu, orang yang ada di sekitaran kamu, at least itu orang terdekat sama kamu di sini. Dengan kartu Seven House ini. Lalu di sini berikutnya kamu memiliki kartu Aries, zodiak Aries. Jadi seseorang itu berzodiak Aries mungkin yang sedang kepo sama kamu. Mungkin kalau kamu punya teman yang zodiak Aries nih, mungkin dia sedang kepo banget sama kamu, sedang curious banget sama kamu. Kira-kira kamu tuh liburannya seperti apa sih yang kartu honeymoon di sini tadi. Dan penasaran banget bagaimana kamu sedang liburan saat ini. Tapi di sini yang aku dapat dari Seven House atau rumah ketujuh dan juga Aries, bisa jadi orang tersebut juga kepo karena memang dia kepo bagaimana sih pertemanan kamu, orang-orang yang ada di sekitaran kamu. Mungkin kamu lagi liburan dan jadi kepo kira-kira orang yang ada di sekitaran kamu saat kamu liburan itu siapa-siapa aja sih gitu. Karena memang terkadang Aries juga memiliki sifat yang leadership ya di sini. Mungkin kayak aku bilang, kamu juga seorang Queen of Pentacles di sini. Queen of Pentacles juga orang yang istilahnya tuh hanya mengandalkan diri dia sendiri. Ya, mungkin dia bisa ngeliat sisi leadership kamu ya, karena memang di sini, karena memang Aries juga terkadang tentang leadership, karena Aries kan di dalam zodiak itu berada sebagai zodiak pertama kan, ketika kita memulai siklus zodiak. Jadi Aries itu terkadang juga tentang leadership. Mungkin dia ngeliat sisi leadership kamu sebagai Queen of Pentacles, karena kamu juga sebenarnya cukup bisa mengandalkan diri sendiri, kamu juga diandalkan juga oleh orang lain, kamu juga mungkin profesional mungkin, sehingga dan kamu juga memiliki sifat yang nurturing. Kamu punya sifat yang sangat cukup cheerful, bikin tenang juga bagi orang-orang yang ada di sekitaran kamu. Jadi mungkin aku rasa mereka juga sebenarnya cukup miss sama kamu ya di sini. Itu yang satu. Oke, kita cari tahu lagi ya yang kedua. Kira-kira siapa sih orang yang sedang curious dan penasaran sama kamu? Dua pile yang memilih cincin dengan rose quartz. Oke, kamu memiliki rumah ke-8
atau 8 house. Ini sinkron banget ya, karena rumah ke-8 juga diatur oleh Scorpio, yang dimana Scorpio itu mengatur tentang transformasi di sini. Jadi aku rasa mungkin salah satu orang yang kepo sama kamu, mungkin orang tersebut berzodiak Scorpio, karena ini strong banget dia Scorpio. Bisa jadi juga dia punya Scorpio chart di dalam birth chartnya dia, atau mungkin kamu memiliki zodiak Scorpio di sini. Balik lagi, kamu juga tadi memiliki kartu Three of Cups kan di sini. Strong banget water sign, yes, bisa jadi dia Scorpio karena kamu punya zodiak Scorpio dan juga rumah ke-8, dimana rumah ke-8 itu juga diatur oleh Scorpio. Nah, aku rasa di sini yang kepo sama kamu pun seseorang itu berzodiak Scorpio. Bisa jadi yang pertama bisa jadi kamu Scorpio atau orang yang berzodiak Scorpio. Tapi dengan rumah ke-8 di sini aku rasa dia kepo sama kamu karena kamu cukup banyak melakukan transformasi ya gitu. Karena Scorpio itu melambangkan kamu memiliki banyak transformasi di sini. Di mata orang tersebut kamu cukup bertransformasi, cukup mengalami perubahan cukup signifikan di mata dia, Kak. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di pick a card berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang membeli amethyst, siapa sih yang sedang curious sama kamu? Kick. Yang pertama, kamu memiliki kartu Ace of Wands. Dan Five of Cups reverse. Oke, Five of Cups in reverse itu berbicara tentang move on. Mungkin kamu berhasil move on dari segala macam situasi, relationship, atau apapun itu yang terjadi sama kamu di masa lalu, dan pada akhirnya kamu berhasil move on dari itu. Karena feeling aku sih, orang yang sedang penasaran atau curious sama kamu saat ini adalah orang-orang yang di masa lalu kamu, orang-orang yang ada di situasi, entah itu relationship di masa lalu, yang pada akhirnya kamu berhasil move on dari itu. Dan di sini dengan kartu Ace of Wands, kamu berhasil untuk dia curious sama kamu karena memang kamu berhasil untuk ngikutin passion kamu, mungkin kamu ngikutin passion kamu, ngikutin kata hati kamu, karena terkait dengan kamu juga berbicara tentang project atau bisnis. Jadi kamu mungkin berusaha, aku nggak tahu ya, kamu pernah mengalami kekecewaan mungkin yang pada akhirnya atau Five of Cups di sini, tapi pada akhirnya kamu berhasil move on dari apapun itu yang membuat kamu kecewa. Dan di sini kamu mulai kembaliin lagi hidup kamu dengan kartu Ace of Wands, dan akhirnya kamu mulai mendapatkan semacam seperti semangat atau motivasi atau passion lagi dalam hidup kamu. Ya mungkin kemarin tuh agak gimana gitu istilahnya dengan kartu Five of Cups, tapi pada akhirnya kamu bisa berhasil move on dari itu, dan akhirnya kamu berhasil nemuin bahwa gue mau punya passion baru, dan inilah yang bikin gue semangat gitu istilahnya di sini. Jadi bisa jadi orang yang kepo atau sedang curious sama kamu saat ini adalah orang-orang yang ada di dalam masa lalu kamu. Apapun itu, aku nggak tahu, bisa jadi itu mantan bos, mantan kerjaan, mantan kantor, mantan pacar, mantan teman, mantan situasi, mantan apapun itu, semua segala macam mantannya kamu, yang pada akhirnya kamu yang mungkin pada saat itu kamu mungkin juga istilahnya agak sedikit kecewa ya dengan kenapa kayak begitu gini, tapi pada akhirnya kamu berhasil move on dari mereka dengan tuh Five of Cups di sini, dan kamu berhasil menemukan passion kamu lagi di sini. Kalau misalnya kamu
kalau ini tentang relationship, kamu berhasil nemuin lagi passion kamu, gairah kamu lagi gitu, bahwa oh iya, ada orang baru kok gitu, ada orang-orang yang istilahnya tuh jauh lebih baik dibanding orang di masa lalu itu. Kalau misalnya tentang situasi atau misalnya tentang kerjaan, kamu mulai nyadar bahwa oke, ada yang jauh lebih baik kok daripada dari yang kemarin itu, karena kemarin itu cukup mengecewakan banget gitu, dan akhirnya kamu berhasil move on dan kamu menyadari bahwa ada kok yang banyak yang buat lebih baik lagi ke depannya gitu untuk kamu dengan SO4 ini. Karena SO4 itu bicara tentang passion, atau mungkin kamu misalnya kemarin sedang berpikir tentang pekerjaan, lalu kalau misalnya tentang karir, mungkin kamu move on dari karir yang lama. Mungkin karir yang lama tuh terlalu jenuh gitu, atau nggak bisa menghasilkan hal yang baik, atau mungkin buat kamu bete, bikin kamu kecewa juga, banyak nangis darahnya dengan satu Five of Cup ini gitu. Tapi pada akhirnya kamu move on. Mungkin kamu mendapatkan tempat yang lebih baik lagi kali dengan Ace of Wands, atau mungkin dengan kartu Ace of Wands di sini kamu juga bisa mulai fokus mungkin mungkin fokusnya sama bisnis dulu deh. Oh ya, gue punya project baru gitu, gue juga punya ide baru mau gue kembangin dengan kartu Ace of Wands seperti itu. Jadi kamu seperti punya gairah gitu loh, punya gairah atau punya motivasi lagi untuk yes, pada akhirnya gue bisa move on juga dari apapun itu yang terjadi di masa lalu. Yes, kayak tadi aku bilang, kamu tuh berhasil move on dari apapun yang terjadi di masa lalu. Jadi dengan kartu reconciliation di sini, aku rasa orang yang sedang curious atau kepo sama kamu itu adalah orang-orang yang ada di masa lalu kamu. Entah itu mantan, semua mantan kamu, aku rasa gitu. Kalau ada relationship ya, mungkin itu mantan kamu. Tapi kalau misalnya bisa jadi mantan bos, bisa juga mantan teman, mantan pacar, mantan apapun itu gitu, istilahnya bisa jadi itu. Dan dia itu sedang kepo sama kamu karena dia ngelihat, atau sedang curious sama kamu karena dia mengetahui bahwa kamu tuh punya passion yang baru loh di kartu Ace of Wands. Kamu punya minat atau ketertarikan yang baru gitu. Mungkin orang tersebut juga menyadari bahwa oh, kamu sedang udah move on gitu, misal kamu udah punya sesuatu yang lebih baik lagi di sini, dan dia tuh curious sama kamu. Karena memang kenapa dia curious sama kamu, karena dia juga berharap untuk reconcile. Oke, di sini dengan kartu transformation, aku rasa sih di sini yang curious, orang yang sedang curious sama kamu itu di sini menganggap bahwa kamu tuh sedang mengalami banyak perubahan di sini ya. Aku rasa sih perubahan tersebut atau transformasi itu ke arah yang jauh lebih baik. Karena di sini ada kartu Ace of Wands yang menandakan bahwa kamu menjadi lebih passion, kamu menjadi lebih semangat, kamu menjadi lebih bergairah lagi di sini dengan kartu Ace of Wands. Yang aku rasa orang tersebut juga menyadari bahwa kamu sudah mengalami perubahan tersebut. Ya, kamu nggak istilahnya tuh jalan hubungan atau mengalami situasi dan ternyata istilahnya mengecewakan kamu, lalu akhirnya kamu healing dan move on, ternyata kamu melakukan hal yang sama lagi gitu. Terus kamu move on lagi, healing, lalu kamu melakukan hal sama lagi, healing, move on lagi, nggak kayak gitu. Aku rasa apapun itu yang terjadi di masa lalu, tempat kemarin itu jadi pelajaran paling berat banget buat kamu, dan pada akhirnya kamu move on dari itu full, dan akhirnya kamu mulai passion lagi di sini. Nah, ada transformation. Jadi kamu nggak akan ngulangin hal yang sama lagi di depan yang kemarin. Kamu jadi lebih passion lagi semangat lagi. Pun dengan kartu transformation dan yang sama, kamu jadi melihat diri kamu tuh jauh lebih baik ya. Kamu bisa melihat sesuatu yang baik dalam diri kamu. Jadi kamu nggak mungkin sama ini yang buat kamu kecewa itu, sesuatu yang bikin kamu kecewa itu nggak bisa ngebuat kamu tuh ngeliat sesuatu yang baik dalam diri kamu. Tapi pada akhirnya ketika kamu berhasil move on, kamu akhirnya melihat bahwa oh, sebenarnya orang tersebut, kalau misalnya tentang relationship, kamu melihat bahwa oh, orang tersebut tuh nggak pantas lagi dalam hidup gue misalnya, tapi gue pantas untuk dapat orang yang seperti ini gitu. Lalu kalau misalnya terkait tentang pekerjaan atau apa, kamu akan berpikir bahwa oh ya, itu pekerjaannya tuh nggak terlalu baik gitu istilahnya. Kalau kamu memiliki banyak ide, kamu memiliki banyak ini, kamu mungkin lulusan ini, kamu bisa ini, kamu mampu ini, dan akhirnya kamu pantas untuk dapat sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi sini aku rasa kamu memiliki banyak transformasi di sini, dan orang tersebut tuh menyadari bahwa kamu memiliki banyak perubahan, kamu mulai bertransformasi. Makanya di sini ada kata reconciliation gitu sini, reconciliation. Nah, maksudnya tuh reconciliation itu adalah ingin
berhubungan kembali gitu kan, karena memang istilahnya kalau mantan mau ngajakin balikan lagi itu nanya apa, dia ngeliat sesuatu yang baik kan dalam diri kamu. Tapi kalau misalnya mantan tersebut nggak mau ngajakin kamu balikan lagi, artinya apa? Berarti kamu nggak bisa move on dari dia, kamu stuck. Nah jadi sih dengan waktu reconciliation itu pasti strong banget. Memang yang sedang serius sama kamu itu adalah orang di masa lalu kamu, yang dimana dia ngeliat banyak sekali perubahan dalam diri kamu sekarang jadi penuh passion, penuh semangat, bisa ngeliat sesuatu yang baik dalam diri kamu. Pun dengan kata Esau pun kamu juga sedang mencari sesuatu yang jauh lebih baik, karena Esau juga sedang berbicara tentang new beginning. Kamu juga sedang berusaha untuk sesuatu yang lebih baik juga untuk hidup kamu. Dan tentu pastinya mantan kamu ketika kamu ngeliat kamu nggak berhasil buat, pasti kayak gimana, pasti dia berusaha buat balik lagi kan sama kamu. Tapi di sini saran aku, kalau seandainya memang itu mantan atau orangnya itu kurang baik, karena aku bilang itu kayak five of cup, karena five of cup itu sebenarnya kan energi yang penuh kecewa, kesedihan gitu. Kalau orang tersebut cuma bikin kamu kecewa atau sedih, buat apa sih kamu terima lagi gitu? Bener nggak gitu? Mending kamu benar-benar full move on, karena kamu, aku rasa dengan kamu juga cukup sulit kan untuk move on dari situasi atau keadaan tersebut. Kamu cukup sulit untuk bisa bertransformasi dan melihat diri kamu seperti asal lagi, mulai semangat lagi, mulai passion lagi. Aku rasa seperti itu. Jadi kalau apapun itu yang terjadi di masa lalu, aku mungkin jadiin aja itu pelajaran, letting go aja gitu. Toh kamu harus ngeliat satu hal baiknya. Kalau seandainya memang mantan kamu, kalau misalnya relationship atau misalnya apapun itu situasi itu berusaha banget untuk rekonsiliasi lagi sama kamu harus menganggap bahwa yes, kamu itu orangnya yang jauh lebih baik dan lebih berharga dari orang tersebut. Ya, aku dengan kartu Morning Glory di sini, yang artinya the morning glory which belong for a day. Morning glory hanya bermekar untuk satu hari. Beda dengan hati yang seperti giant pine atau seperti pohon cemara yang dapat hidup selama ratusan tahun. Yang artinya itu wow banget ya, artinya tuh kamu punya beautiful heart di sini. Tapi apapun yang telah terjadi kemarin di masa lalu itu cukup buat kamu kecewa banget ya di sini. Tapi pada akhirnya kamu tuh berhasil move on di sini. Tapi setelah kamu move on di sini, kamu aku rasa dengan berhasil kamu move on dengan self-love dan juga transformation, kamu tuh bisa melihat sesuatu yang beautiful, ada sesuatu yang jauh lebih baik dalam diri kamu. Kamu melihat diri kamu tuh pada sesuatu yang lebih baik, kamu dapat melihat diri kamu tuh beautiful, melihat diri kamu terkait apapun itu, kamu cowok atau cewek gitu, kamu bisa melihat sesuatu yang baik dalam diri kamu bisa tahu bahwa oh ya kamu pantas untuk sesuatu yang lebih baik pula gitu. Jadi di sini juga kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya memang apapun itu, mungkin orang di masa lalu yang berusaha untuk rekonsiliasi lagi sama kamu, aku rasa sih mending nggak usah diladenin deh, karena memang di sini nggak tahu asal pun juga sebenarnya kamu punya sesuatu yang jauh lebih baik pula di sini, karena memang kamu juga apapun itu yang dari karakter juga bikin kamu kecewa kan di sini, dan kamu juga move on juga cukup lama, bener nggak di situ. Nah cuma ya itu cuma pesan doang sih ya gitu. Tapi kalau di sini aku rasa sih orang yang sedang curious seperti apa sama kamu tuh yes, orang itu di masa lalu, orang-orang yang di masa lalu kamu gitu, yang dimana kamu berhasil move on dari mereka dan kamu memiliki passion atau semangat baru lagi, entah itu dalam project, bisnis, atau mungkin kalau kamu dalam relationship, kamu kan ada orang baru yang sedang menarik perhatian kamu di sini ya. Dan aku rasa transisi itu buat kamu tuh cukup panjang ya, transisi itu ya, karena untuk move on juga cukup panjang. Tapi di sini apapun itu kamu bisa melihat sesuatu yang berbeda dalam diri kamu. Jadi tapi aku overall in the end of the day, pilihan tetap ada di dalam kamu. Cuma aku saranin aja sih, kalau memang orang itu dari masa lalu dan memang dia sedang curious, penasaran, karena memang dia berusaha untuk balikan lagi sama kamu, aku rasa sih menurut aku kamu nggak usah ladenin dia, karena memang kamu punya someone, kamu punya sesuatu yang lebih baik lagi. Kamu juga sebenarnya tahu kan orang tersebut juga bikin kamu kecewa kan, dan kamu kan juga move on-nya juga cukup lama kan di sini. Jadi aku rasa mending nggak usah diladenin lagi, karena memang kamu punya sesuatu yang baru. Itu juga sebenarnya kamu juga beralasan untuk ketemu sama dia, karena memang untuk bertransformasi, ya kamu bertransformasi gitu. Oke, nextnya kita coba cari dengan ini ya, metode yang lain lagi. Jadi kita punya Astro Dice, kita cari tahu siapa sih yang lagi curious sama kamu. Oke, kita tahu dia siapa sih yang sedang curious, kepo dengan orang yang
diatur oleh Aquarius, dan di sini kamu juga memiliki zodiak Scorpio. Aku rasa orang yang sedang curious sama kamu atau kepo sama kamu tuh orangnya tuh berzodiak Scorpio di sini. Dan dengan Aquarius, aku rasa dia kepo sama kamu karena Aquarius bicara tentang teknologi. Aku rasa orang tersebut kepo sama kamu, kepoin sosial media kamu nih. Aku rasa di situ dia berusaha cari tahu tentang kamu. Mungkin dia cari tahu setelah putus kamu bisa move on nggak sih, apa sih yang kamu post di sosial media kamu, karena Aquarius ini bicara tentang teknologi, tentang sosial media. Jadi mungkin dia cari tahu kepoin kamu tentang sosial media kamu, cari tahu ke IG kamu, cari tahu Facebook kamu dan lain sebagainya, semua tentang sosial media deh. Jelas dia kepoin kamu tuh dari sosial media dengan rumah ke-11 ini, karena rumah ke-11 itu diatur oleh Aquarius. Dan Aquarius itu biasa berbicara tentang teknologi, teknologi, lalu juga berbicara tentang kalau teknologi kita berbicara tentang sosial media. Yang jelas dia kepoin sosial media kamu. Bisa jadi juga orang itu Scorpio, atau bisa juga dia sangat detail banget ya, memperhatiin satu-satu apa sih kamu post hari ini, apa sih kegiatan kamu hari ini. Bisa jadi seperti itu, dia curious, dia penasaran banget sama kamu, apa yang kamu post, apa yang kamu update di status kamu di sosial media kamu. Dia curious banget. Oke, kita cari tahu lagi siapa sih yang sedang curious dan penasaran banget sama kamu. Untuk orang-orang yang sedang memilih cincin dengan kamu di sini. First house, lalu kamu memiliki Virgo. Okay. Yes, mungkin dengan Virgo di sini aku rasa orang yang sedang curious atau kepo sama kamu itu orangnya berzodiak Virgo. Lalu dengan first house di sini sama pasti diatur oleh Aries. Balik lagi, Aries juga berbicara tentang, aku rasa sih mungkin karena memang di sini ada kata transformasi di sini. Karena Aries juga berbicara tentang terkadang rumah ke-1 itu berbicara tentang diatur oleh Aries. Menurut aku Aries itu terkadang punya strong personality di sini. Mungkin kamu memiliki strong personality gitu, atau mungkin kamu juga memiliki, aku rasa dengan kartu transformasi di sini dan juga dengan kartu first house, aku rasa kamu tuh sekarang jadi berubah gitu. Orang curious sama kamu tuh menganggap bahwa sekarang kamu berubah. Jadi apapun itu, mungkin mereka kenal sama kamu itu beberapa bulan yang lalu mereka kenal sama kamu setahun yang lalu, dan kamu yang hari ini itu jauh banget berbeda. Karena aku rasa yang orang yang sedang curious atau penasaran sama kamu itu bisa jadi seorang yang zodiak Virgo. Dan kenapa dia curious atau penasaran sama kamu? Karena dia menganggap bahwa kamu, personalities kamu, karakter kamu sekarang udah berubah banget sekarang. Dan kamu gak akan memang sini juga ada kata transformasi, kamu udah mengalami perubahan cukup drastis banget. Mungkin dulu saat itu dia kenal sama kamu seperti orang A, tapi sekarang dia kenal sama kamu seperti orang yang totalnya beda banget gitu. Bisa jadi mungkin itu teman kamu mungkin, atau mungkin itu teman kantor kamu, atau mungkin mantan kamu yang pada akhirnya sekarang mereka menyadari bahwa kamu tuh sekarang berubah banget. Even ketika kamu nanti ketemu sama dia pun juga mungkin dia akan menganggap bahwa kamu orang yang asing di sini, karena memang kamu bukan kamu yang dulu lagi di sini. Kamu jadi orang yang baru lagi di sini. Kamu juga punya satu one di sini. Kamu udah jadi orang yang baru, kamu punya sesuatu yang baru, kamu punya semangat yang baru lagi di sini. Lalu dengan Virgo di sini bisa jadi dia seorang zodiak Virgo, atau mungkin kamu dengan zodiak Virgo, atau mungkin kamu nggak sendiri dengan zodiak Virgo, tapi dengan Virgo juga bisa tentang analitik. Yes, itu juga detail banget. Tadi juga kamu memiliki Scorpio gitu. Scorpio juga orangnya juga terlalu ini kan, detail ya. Aku rasa sih memang aku rasa yang curious sama kamu tuh memang ini ya, dia spesifik ya. Aku rasa dia curious dan juga penasaran sama kamu tuh sangat-sangat spesifik banget gitu. Jadi setiap inci atau setiap apapun yang kamu post, yang kamu lakukan, apapun yang itu dia harus tahu. Dia aku rasa dia curious, dia penasaran banget bagaimana hari ini kamu lakuin, apa yang kamu makan, apa yang kamu post, setiap incinya, setiap itu pun dia kepoin itu sama. Memang Virgo dan juga Scorpio itu kan orang-orang yang detail banget kan gitu di sini. Ya mungkin. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu?
Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari readingan kamu. Aku suka banget sama readingan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya, biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di Pick a Card berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang membeli Black Tourmaline, siapa sih yang sedang curious sama kamu? Kick. Yang pertama, kamu memiliki Pages of Wands dan The Hanged Woman. Oke, di sini dengan kartu Pages of Wands, aku rasa kamu berdealing dengan seseorang berzodiak fire sign. Bisa jadi kamu fire sign, Leo, Sagittarius, Aries. Lalu di sini dengan kata Hangman, bisa jadi kamu Pisces di sini, atau kamu berdealing dengan seseorang berzodiak Pisces. Oke, tapi di sini aku rasa yang curious atau penasaran sama kamu kali ini adalah mereka curious. Kenapa? Karena kamu itu sangat free spirit atau kamu sangat youthful banget di sini. Kamu sangat bebas, kamu akan ngelakuin apapun yang kamu mau. Kamu akan tinggalin apapun yang memang kamu mau kamu tinggalin di sini. Dengan kartu Hangman pun juga kamu nggak ngeliat hidup itu seperti sesuatu yang cukup serius. Kamu nganggap bahwa hidup itu adalah sesuatu yang menyenangkan di sini. Kamu akan melakukan apapun yang kamu mau. Kamu nggak akan peduli dengan omongan orang. Kamu akan dengan kartu Hangman kamu nggak akan peduli dengan omongan orang. Kamu akan ngelakuin apapun yang kamu mau. Lalu yang curious sama kamu, aku rasa ini orang yang mungkin orang tersebut dari segi umur, entah aku nggak tahu dari segi umur atau apa, mungkin orangnya itu umurnya lebih muda dari kamu, atau Pages of Wands, atau kamu baru aja ketemu, karena Pages of Wands itu bicara tentang new beginning. Jadi aku rasa mungkin kamu baru ketemu sama orang ini, dan orang ini langsung curious sama kamu karena memang kamu memiliki jiwa yang youthful, kamu free spirit, kamu nggak ngeliat hidup dari sisi yang seriusnya, tapi kamu ngeliat sisi hidup dari sisi lainnya gitu. Kamu out of the box pikiran kamu di sini dari bentuk Hangman. Dan di sini aku rasa dia juga curious karena memang kamu memberi semacam ini ya, perspektif baru dalam diri dia. Terkadang juga mungkin kamu seperti memberikan contoh atau memberikan saran kepada dia, mungkin karena memang orang tersebut curious atau penasaran sama kamu, mungkin karena memang dia juga lagi stuck gitu. Karena terkadang Hangman juga berbicara dia stuck bisa dalam kehidupan, mungkin stuck dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin orang tersebut tuh curious atau penasaran sama kamu karena memang kamu memiliki jiwa yang free spirit. Kamu free, kamu bebas, kamu nggak ngerasa ada hal apapun yang ngeganggu kamu. Kamu bener-bener free banget. Kamu ngeliat hidup tuh dari sisi yang out of the box-nya gitu. Dan mereka tuh cukup wow dengan ide atau pikiran atau apapun yang kamu lakukan di sini. Karena mereka nganggap kalau kamu tuh sesuatu yang out of the box yang nggak pernah dia ketahuin dari sebelumnya. Kan dia jadi curious ya sama kamu. Di sini kamu memiliki kartu Council of Light, Divine Orchestra, Helpers in the Sea, Lalu berikutnya di sini kamu memiliki kartu Calling in Your Soul, Your Prayer, Affirmation, Visualization, Help Bring You Together. Oke. Yes, di sini strong banget. Orang yang curious sama kamu itu bisa jadi orang tersebut tuh baru aja kamu ketemu gitu. Kalau memang dengan kata Pages of Wands itu new beginning. Dan Hangman juga terkadang juga tentang entah mengapa aku dapat energi atau vibe yang
yang istilahnya tuh asing. Ibaratnya kayak gimana ya, mereka belum pernah dapat. Ya bisa jadi memang ini baru orang yang curious sama kamu ini adalah orang yang baru ini kamu ketemuin, atau baru ketemu sama kamu dan dia curious karena memang kamu tuh out of the box, kamu memiliki ide atau ngelihat sisi kehidupan itu dari sisi yang funnya, bukan dari sisi yang seriusnya, dan kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau di sini. Dan di sini adalah to calling in your soulmate. Aku rasa banyak dari mereka itu yang selalu menganggap bahwa kamu tuh kayak belahan jiwanya yang mereka cari loh gitu. Kamu orang yang curious ini juga menganggap bahwa kamu itu aku rasa ya, mereka itu menganggap bahwa kamu tuh adalah soulmate-nya mereka, pasangannya mereka, takdirnya mereka gitu. Kayak seperti mencari seseorang yang memiliki sifat atau karakter seperti kamu di sini. Lalu juga aku rasa kenapa dia curious sama kamu, karena memang kamu memiliki jiwa yang bebas, free spirit gitu. Dan kenapa dia menganggap bahwa kamu memiliki jiwa yang bebas, free spirit juga karena memang kamu kayak seperti berusaha mencari sesuatu yang hilang dalam diri kamu dengan have to calling your soulmate di sini. Entah apapun itu, mungkin kamu mereka menganggap bahwa kamu itu ada sesuatu yang hilang dalam diri kamu, mungkin seperti pasangan hidup gitu. Kamu seperti kenapa kamu bebas, karena memang kamu sedang mencari seseorang yang pas atau sesuai dengan kamu mungkin. Lalu juga mungkin kalau misalnya tentang karir, atau mungkin dia juga sedang mencari sesuatu karir yang istilahnya lebih pas atau cocok sama kamu di sini. Aku juga nggak tahu, tergantung itu semua. Yang jelas dia curious sama kamu karena memang dia nganggap bahwa kamu itu seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang hilang dalam diri kamu di sini dengan kata calling in your soulmate. Ternyata aku dapet vibe seperti itu gitu. Apakah betul gitu? Apapun itu, mudah-mudahan kamu ketemu ya dengan apa yang hilang itu. Lalu di sini dengan kartu hangman, dengan kartu calling in your soulmate, lalu council of life, aku rasa strong banget orang tersebut curious sama kamu karena memang mereka nganggap bahwa kamu itu adalah jawaban dari atas apa pertanyaan-pertanyaannya dia atau situasinya dia. Karena memang hangman juga bicara tentang stuck, bicara tentang istilahnya waiting atau harus menunggu, atau terkadang juga berbicara tentang kehidupannya itu monoton, nggak kemana-mana gitu istilahnya. Jadi di sini setelah dia bertemu dengan kamu, aku rasa tuh mereka nganggap bahwa kamu itu adalah jawaban dari atas semua permasalahan dari hidupnya mereka. Misal kalau mereka stuck, aku rasa mereka akan menganggap bahwa kamu itu adalah jawaban atas atau jalan keluar dari bagaimana keluarnya kamu dari situasi kamu itu gitu di sini. Karena memang di sini ada kata council of life, divine orchestra, helper in the circle reality. Dia nganggap bahwa kamu itu adalah helper gitu. Kamu mungkin selama ini kayak dia bilang dia tuh stuck dalam situasinya dia, dan dengan kedatangan kamu memberi perspektif yang baru, pemikiran yang baru, ide yang baru, perspektif yang baru, yang out of the box, yang dimana itu membuat mereka berpikir cara yang baru dan menganggap bahwa kamu adalah jawaban dari apa yang mereka cari selama ini belum mereka ketemuin gitu di sini. Mungkin kayak gitu. Lalu terakhir kamu memiliki kartu white rose, new star, and wisdom. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Yes, aku strong banget. Mereka curious sama kamu atau penasaran sama kamu karena memang kamu membawa banyak wisdom di sini. Karena memang hangman juga terkadang tentang wisdom juga. Wisdom itu bicara seperti perspektif baru. Yang jelas mereka curious sama kamu karena memang mereka menganggap bahwa kamu tuh orang yang bijaksana di sini, orang yang wise, orang yang punya banyak pengalaman, orang yang punya banyak pengetahuan juga di sini, yang dimana menurut mereka apapun yang kamu sharing itu adalah jawaban dari bagaimana caranya mereka untuk keluar dari situasi mereka yang seperti hangman tersebut gitu, yang seperti stuck tersebut. Jadi mereka curious sama kamu gitu saat ini. Lalu juga itu juga nggak tahu new star dan wisdom juga, mereka juga ingin menjalin sesuatu yang baru ya dengan kamu ya di sini. Ya kayaknya itu aja sih yang aku dapat. Oke, next kita coba cari teknik yang lain. Di sini aku punya kartu Astro Dice. Kita cari tahu lagi siapa sih yang curious sama kamu untuk yang memilih cincin dengan black tourmaline. Siapa sih yang curious sama penasaran sama kamu yang memilih cincin black tourmaline.
Oke, dari Astro Days-nya kamu punya Aquarius dan juga Fifth House, dimana Fifth House itu diatur oleh Leo. Oke, bisa jadi orang yang sedang kerja sama kamu itu orang yang berzodiak Aquarius atau orang yang berzodiak Leo, atau mungkin kamu memiliki zodiak tersebut atau kamu berdealing dengan orang tersebut, Aquarius atau Leo. Oke, di sini aku rasa dengan kartu dengan Fifth House di sini mereka melihat sesuatu leadership ya dalam diri kamu. Di sini ada kartu, karena di sini ada kartu Hangman, ini kita ada wisdom, pengalaman, knowledge. Lalu di sini juga ada kartu White Rose, ini juga knowing yourself in the beginning of all of wisdom. Lalu kamu di sini juga ada kartu Council of the Line, helper in the subtle realm. Ya, mereka tuh menganggap bahwa kamu itu adalah kamu memiliki sifat leadership di sini. Kamu memiliki sifat yang cukup menyenangkan. Lalu kamu juga leadership. Kamu juga mereka tuh langsung ini ya, drown itu ibarat kata mereka tuh langsung drown kepada kamu gitu. Aku lupa deh bahasa Indonesianya tuh apa ya, drown itu ya. Drown itu namanya tuh DRAWN ya. Drown itu kayak mereka tuh kayak tertarik lah gitu sama kamu. Mungkin karena memang kamu memiliki banyak wisdom, mungkin karena memang kamu memiliki banyak. Jadi mereka curious sama kamu karena di mata mereka kamu memiliki banyak wisdom, memiliki banyak ide, banyak pengalaman yang membuat mereka berpikir out of the box gitu. Dan mereka juga berpikir bahwa seperti jawaban dari pertanyaan mereka yang atau situasi mereka yang stuck ini gitu, seperti dengan kartu Hangman di sini. Lalu dengan Aquarius, lalu juga kadang Aquarius juga berbicara tentang teknologi, karena juga Aquarius berbicara tentang inspiration itu berkata tentang perspektif juga. Terkadang orang Aquarius itu memiliki sifat yang ini ya, inovatif di sini. Mungkin mereka curious sama kamu karena memang kamu inovatif mungkin di sini. Ya, karena memang Aquarius itu terkadang memang memiliki sifat yang inovatif. Dia nggak mau diatur oleh orang, tapi dia akan ngikutin apa kata hatinya dia, apa yang menjadi kata hatinya dia. Maka di sini mungkin mereka melihat kamu cukup percaya diri mungkin dengan kartu Leo, dengan Fifth House di sini, dan mereka juga melihat kamu ini ya, berinisiatif di sini. Ya, jadi mereka curious sama kamu dan memang kamu inisiatif dan juga kamu memiliki banyak wisdom, memiliki banyak knowledge, banyak ide, banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang dimana membuat mereka berpikir out of the box. Oke, lalu next kita coba cari tahu lagi ya. Siapa sih yang penasaran untuk curious sama kamu yang memilih cincin dengan black tourmaline? Oke. Kita memiliki Libra. Again, ya strong Leo ya di sini. Dan sini ada Libra, zodiaknya Libra. Oke. Yes, jadi aku rasa mereka curious sama kamu memang karena memang kamu mereka tuh sangat secara natural mereka tuh tertarik sama kamu loh di sini dengan Fifth House di sini. Karena Fifth House itu ternyata mengatur tentang diatur oleh zodiak Leo, dan Leo itu di dalam tarot itu juga entah apa aku juga ketangkap vibe yang the sun gitu. Kamu seperti memberi mereka perspektif baru, pemikiran baru, bahkan dengan the sun pun juga kamu seperti mengilluminate atau illuminate itu berkata kayak seperti apa ya, memberikan suatu, karena namanya juga the sun itu kan saya seperti matahari kan. Jadi sebenarnya kamu seperti bukan memberikan matahari kepada mereka, tapi kamu seperti menerangkan ya apa sih yang selama ini tuh jadi mungkin mereka kasih kayak aku bilang di sini mungkin mereka hangman, mereka curious sama kamu karena memang mereka situasinya hangman, stuck di sini. Kenapa mereka stuck? Karena memang mungkin dalam pikirannya mereka atau dalam apapun itu mereka tuh seperti benang kusut di situ. Tapi dengan kartu desain di sini kamu seperti menunjukkan bahwa itu tuh begini loh, ini tuh begini, itu tuh begini gitu. Sehingga akhirnya tuh benang kusut kalau mereka tuh jadi akhirnya tuh terpecah gitu. Jadi istilahnya tuh seperti mereka kehilangan piece dari puzzle itu, tapi dengan istilahnya bertemu dengan kamu akhirnya mereka mulai menemukan bahwa oh iya ini adalah puzzle yang
missing piece itu mereka tuh kayak puzzle yang hilang, dan akhirnya mereka bertemukan, oh iya ini loh, ini, dan akhirnya mereka kayak seperti menangkap perspektif yang baru pula di sini. Dengan itu jadi alasan kenapa dia curious sama kamu. Lalu dengan kartu Libra di sini, aku rasa juga Libra tuh bicara tentang networking. Aku rasa kamu juga di sini mereka curious sama kamu dengan networking kamu, mungkin dari karena kamu menjalin komunikasi, menjalin persahabatan, menjalin hubungan atau menjalin relationship dengan banyak orang di sini, karena memang Libra juga terkenal sebagai orang yang cukup memiliki networking yang luas di sini. Mungkin mereka juga melihat kamu orang yang memiliki networking yang luas mungkin di sini. Ya, jadi mereka curious sama kamu. Bisa jadi mereka zodiak Libra atau juga bisa jadi seorang zodiak Leo, karena kamu juga tadi dapat fifth house-nya 2 kali ya di sini. Jadi bisa jadi seorang itu orangnya berzodiak Leo, yang dimana dia itu kan curious sama kamu karena kamu tuh memberikan dia seperti ini perspektif baru gitu di dalam hidupnya mereka, karena memang juga mereka lagi stuck ya di sini dengan Lalu juga dengan kartu Libra di sini, bisa jadi juga mereka curious tentang relationship kamu di sini. Lalu atau bagaimana kamu menjalin networking atau membuat semacam networking, atau terkadang juga Libra itu kan kamu bagaimana cara kamu membuat satu komunitas mungkin di sini dengan zodiak Libra di sini. Tapi apapun itu mereka curious sama kamu karena memang kamu tuh memberikan semacam pemikiran yang out of the box yang membuat mereka tuh seperti menemukan missing piece-nya mereka, bahwa oh ya kenapa gue harus berpikir seperti ini, kenapa gue gak lebih free spirit aja seperti Pages of Wands kayak gitu. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di pick a card berikutnya. Dah.